Langsung alat record nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari share screen dulu. Siapa yang share screen? Anda host, hostnya. Udah bisa, Bayo? Bentar. Kok bukan host? Udah bisa share screen? Baiklah, kali ini kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi mengenai penyandang disabilitas sensorik. Saya selaku moderator. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Amanda. Manda suara, Man. Ya ampun, sorry lah, maaf lupa. Langsung Bayo di sini. Jenis-jenis disabilitas sensor itu ada 3, yaitu yang pertama tunarungu, yaitu di mana seorang individu mengalami hambatan dalam mendengarkan gitu. Terus juga yang kedua ada tunawicara, yaitu kelainan bicara, di mana mengalami kesulitan bicara dalam mengungkapkan bahasa verbal. Dan yang ketiga yaitu ada tunanetra, yaitu terhambatnya dalam penglihatan. Biasanya ada 2 golongan, yaitu buta total dan low vision. Baik, selanjutnya itu penyebab. Penyebabnya itu ada yang pertama faktor genetik. Faktor genetik ini biasanya itu didapatkan dari keturunan dari orang tua, misalnya seperti buta warna atau yang lainnya. Kemudian perkawinan sedarah. Perkawinan sedarah ini banyak ditemukan. Padahal secara nggak sadar tuh kan perkawinan sedarah tuh bisa menyebabkan kelainan ataupun gangguan disabilitas pada genetiknya nanti. Kemudian proses kelahiran. Di proses kelahiran ini banyak yang mengalami trauma pada saat kelahiran. Lahir prematur, berat kurang dari 1.300 gram, kurang oksigen, terus dan sehingga anak yang dilahirkan itu harus menggunakan alat bantu. Kemudian kecelakaan, seperti tabrakan atau kecelakaan yang lain itu seperti
tabrakan tuh bisa menyebabkan organ kita tuh jadi masalah seperti kayak mata tuh benturan tuh bisa menyebabkan kepala jadi kena gangguan, terus penyakit akut. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan. Jadi bisa di-play nih video. Nggak bisa mana? Jadi bisa di-play. Langsung lawak nada. Dari Oke, yang selanjutnya, tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas sensorik. Yang pertama, ada negatif attitude. Negatif attitude ialah sikap orang yang selalu berpikir negatif dan menjudge penyandang disabilitas karena dianggap tidak bisa. Kemudian yang kedua, lack of accessibility ialah pembangunan aksesibilitas untuk penyandang disabilitas belum lengkap. Dan yang terakhir, lack of consultation and involvement ialah biasanya bagi penyandang disabilitas sering tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Baiklah, itulah penjelasan mengenai akses disabilitas sensorik ya. Apakah dari kelompok lain ada pertanyaan mengenai disabilitas sensorik? Hayu cuy, hayu cuy. Oke, baik. Apaan tuh? Halo, tes. Oke, baik. Ini kan pembahasannya terkait disabilitas sensorik ya, benar nggak? Oke, jadi gini. Jadi kan kalau nggak salah beberapa faktor nih terkait disabilitas ini. Ada yang berdasarkan keturunan atau darah. Nah, misal nih, kalau misalkan disabilitas ini faktornya karena keluarga, tetapi ketika berkelanjutan itu bisa berubah. Apakah ini apa? Oh, bentar. Ayo yuk. Oke, bentar. Lanjutkan yang ke lain dulu.
Belum lah, Yuk. Oke, baik. Itu kan ada faktornya, faktor keluarga nih ya. Arus darah. Nah, jadi gini. Kalau misalkan dari faktor tersebut apa ya? Apakah bisa sembuh terkait dari disabilitas berdasarkan faktor arus darah gitu? Ngerti nggak maksudnya? Bentar, Iya, ini ngerti. disabilitasnya karena faktor genetik atau karena perkawinan sedarah? Karena faktor perkawinan saudara. Apakah bisa dimengerti pertanyaannya? Untuk pertanyaannya tadi tuh, apakah hasil dari perkawinan sedarah ini yang menyebabkan disabilitas, apakah bisa sembuh atau tidak kan? Bisa diulangi, bisa diulangi. Untuk faktor penyebab penyandang disabilitas itu kan perkawinan sedarah. Dan apakah bisa disembuhkan gitu kan pertanyaannya? Maaf, Ayu, pertanyaannya tuh kalau misalkan faktor perkawinan saudara tuh kan menyebabkan kelainan disabilitas, apakah bisa sembuh? Itu pertanyaan. Oke, kalian ini kan membahas tentang disabilitas sensorik ya.
Baiklah, izin menjawab pertanyaan dari Ayu. Ada tidak suaraku? Oke, Ade. oke. Tadi kan kata Ayub, apakah penyebab faktor sedarah ini bisa menyembuhkan disabilitas sensorik? Jawabannya itu sudah pasti tidak ya. Soalnya kalau perkawinan sedarah ini malahan dapat menyebabkan seseorang itu penyandang disabilitas gitu. Karena kebanyakan di masyarakat, terlihat di masyarakat sendiri, beberapa resiko penyandang disabilitas ini karena akibatnya perkawinan sedarah. Kayak apa ya, menderita cacat dari lahir serius gitu. Keturunannya gitu dapat, misalkan orang kan kayak perkawinan sedarah nih, terus tuh bisa jadi keturunannya itu dapat mengalami penyandang disabilitas gitu. Entah itu dari fisik ataupun mental juga sih bisa. Contohnya kayak kelainan jantung bawaan ataupun kayak bibir sumbing dan lain sebagainya sih. Gimana Ayub? Apakah bisa diterima? Oke, untuk jawaban sementara saya terima. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin cukup sih, mengingat waktunya juga sudah lewat. Oke, baiklah. Ikut di situ diskusinya selesai tanya jawabnya. Baiklah, saya akan mencoba menyampaikan kesimpulan dari hasil diskusi mengenai penyandang disabilitas sensorik ini ya. Nah, yang pertama, penyandang disabilitas sensorik itu bisa dikatakan sebagai gangguan pada panca indera, yang mana diantaranya tunanetra, tunarungu, kemudian tunawicara. Penyebab dari terjadinya disabilitas sensorik itu sendiri tak hanya dari kecelakaan, proses kelahiran, dan penyakit akut ya, tetapi bisa ditularkan melalui faktor genetik, bahkan perkawinan sedarah. Dan pada akhirnya yang selalu dihadapi seluruh penyandang disabilitas ya, ini sikap negatif dan kurang dari lingkungan sekitar yang seolah melakukan penolakan. Kekurangan aksesibilitas juga tempat terbaik mereka untuk berbagi rasa dan juga konsultasi. Itulah hasil dari diskusi kelompok 4, yakni penyandang disabilitas sensorik. Baiklah, saya tutup sesi diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.